Shalom, selamat malam rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah remaja aras jemaat kita. Mari kita buka ibadah kita malam hari ini dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita buka ibadah ini dengan doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk persekutuan ibadah remaja yang boleh tercipta di malam hari ini. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata roti dan mentega. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Victor Mondolang. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kepada Kak Victor, disilakan.
Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Tapi sebelum kita membaca, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kembali lagi anak-Mu datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat cinta-Mu Kau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan hingga sampai pada malam hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar dia bisa berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga para anggota remaja serta pembina remaja yang berada di rumah masing-masing Tuhan, yang beribadah bersama-sama, kiranya Kamu memberkati mereka agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan kita dalam Markus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai sejauh di sana pembacaan kita. Renungan kita pada malam hari ini diberikan judul Pelayanan yang Menyembuhkan. Teman-teman anggota remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, wabah pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak orang di seluruh dunia mengalami sakit dan penderitaan. Tidak hanya fisik, tetapi juga psikis. Penuhi ketakutan dan kekhawatiran, diberi stigma penderita virus corona, PDP, ODP, tidak dapat lagi bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelaparan, mengalami kelumpuhan usaha, kehilangan anggota keluarga, tidak dapat lagi beribadah bersama, dan sebagainya. Di tengah situasi ini, banyak orang membutuhkan pengajaran firman yang meneduhkan dan menguatkan hati. Yesus yang datang di Kapernaum datang menjumpai kita yang sakit dan menderita.
Pergumulan ini jangan membuat iman kita tidak berdaya, tetapi seharusnya lebih teguh, lebih berjaya, sebab kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Pemberitaan firman dan penyembuhan orang lumpuh terjadi di dalam rumah. Yesus pun hadir di rumah kita, mendengar doa dan menjawab pergumulan kita. Tidak ada ruang yang membatasi kehadiran Tuhan dimanapun kita berseru kepadanya. Ia akan menolong kita. Ia sanggup membangkitkan kita dari keadaan yang tak berdaya, sehingga kita dapat mandiri dan bangkit dari kesulitan hidup. Mari kita jadikan rumah kita bukan sekedar gedungnya, tetapi sebagai rumah doa, tempat ibadah kita dengan Tuhan, dan tempat di mana setiap anggota keluarga dikasihi dan dihargai sebagaimana adanya. Physical distancing yang dilakukan dalam mengantisipasi penyebaran cepat virus corona ini janganlah membuat kita menjaga jarak dengan Tuhan. Seharusnya semakin sungguh-sungguh berdoa dan beribadah. Kualitas ibadah di rumah tidak berbeda dengan kualitas ibadah di gereja. Yang penting bukan tempatnya, tetapi ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Jaga jarak bukan berarti juga menjaga jarak kemanusiaan dengan orang lain, tetapi seharusnya membuka ruang kehidupan untuk semakin peduli terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain. Seperti halnya beberapa orang yang menggotong orang lumpuh kepada Yesus, maka sikap iman kita adalah bekerja bersama-sama, mengantar orang untuk menemukan hidup yang sesungguhnya, membantu kesulitan mereka, berbagi, serta menopang mereka yang berada di garda terdepan. Seperti para tim medis, pemerintah, TNI Polri, para relawan, awak media, dan lain sebagainya. Dengan demikian, banyak orang akan menemukan Yesus dalam kesulitannya, takjub dan memuliakan Allah. Kita pun harus meniadakan stigma terhadap penderita virus corona dan keluarganya. Mereka bukan aib bagi masyarakat. Tuhan Yesus memberikan kita keteladanan ketika Ia menghapus stigma orang Yahudi terhadap orang Galilea, orang lumpuh dan ahli Taurat terhadap pengampunan dosa yang dilakukannya. Stigma yang buruk hanya akan menutup ruang kehidupan orang lain. Karena itu Yesus datang untuk memuliakan kita secara utuh dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, serta dunia ini. Maka dari itu kita hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik agar nama Tuhan Yesus terus dan selalu dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih menuntun pembacaan serta perenungan firman kita pada malam hari ini. Bapa yang bertata dalam surga, kiranya apa yang kami baca serta renungkan itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita, serta dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kita pada malam hari ini Tuhan masih akan berlanjut, kiranya Engkau mau pimpin agar bisa berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus penutup
yang akan dibawakan oleh Penatua Melki Payendong SEMBA. Dalam persiapan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian yang berkata, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kepada Penatua Melki, disilakan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur, sukacita yang kami rasakan padamu. Kami memberikan syukur, hormat, pujian. Terlebih pada saat ini, waktu dan kesempatan Tuhan boleh berikan bagi kami seluruh remaja, pembina remaja, untuk boleh bersama-sama beribadah di ibadah remaja Aras Jemaat. Untuk kesekian kalinya kami beribadah masih di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, terlebih lewat firman yang boleh disebarkan oleh hamba-Mu Kak Victor Mendolang. Ya Tuhan, kami boleh belajar dalam firman Tuhan tadi, sama seperti orang lumpuh yang digotong oleh beberapa orang untuk membawa orang lumpuh tersebut kepada Yesus Kristus. Begitulah keadaan dari pelayanan yang ada di jemaat ataupun di tengah-tengah kehidupan kategorial remaja, seluruh remaja dan pembina remaja. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang telah disebarkan. Begitu juga Engkau juga memberkati Kak Victor Mendolang dalam tugas aktivitas di tengah-tengah pekerjaan maupun di tengah-tengah pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini untuk remaja dan pembina remaja yang ada di Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 yang pada hari-hari ini sudah mulai memasuki dalam keadaan new normal, di mana untuk adik-adik remaja mulai memasuki tahun ajaran yang baru. Ya Tuhan memberkati, walaupun dalam tahun ajaran yang baru ini masih belajar di rumah masing-masing. Ya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, hikmat bagi adik-adik remaja yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Begitu juga untuk pembina remaja yang
mulai melakukan pekerjaan, baik itu di rumah masing-masing maupun pekerjaan di kantor ataupun dimanapun Engkau menghendaki mereka bekerja dan berada. Kiranya Tuhan memberkati remaja dan pembina remaja, diberikan kekuatan, terlebih diberikan kesehatan. Pada masa ini, masa-masa masih dalam masa wabah pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kami harus beraktivitas, tetapi kami harus menjaga diri kami agar supaya kami tidak terinfeksi ataupun bisa dalam keadaan sehat. Mampukanlah kami ya Tuhan, berikan hikmat agar supaya kami boleh berlaku seperti demikian. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tak putus-putusnya kami mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Hikmat, kekuatan, dan kesehatan kiranya Tuhan boleh karuniakan bagi mereka, agar supaya mereka boleh dapat memimpin bangsa kami, boleh dapat memberikan, menyejahterakan lewat kebijakan-kebijakan yang ada, agar supaya bangsa kami bisa diberkati oleh Tuhan, terlebih di masa wabah pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah remaja aras jemaat yang mungkin dalam waktu-waktu yang akan datang masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang Tuhan memberkati semua yang boleh mengambil bagian, yang sudah dijadwalkan ataupun yang sudah mengambil bagian. Kiranya berkat daripada Tuhan boleh menuntun mereka dan juga boleh menuntun jalannya ibadah remaja aras jemaat online ini sampai selesai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, yang semuanya kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa Bapa kami, dan pada saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang boleh mengambil bagian di malam hari ini, dan juga rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang boleh beribadah di rumah. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, kasihnya seperti sungai.